Oke, sekarang saya akan membahas tentang algoritma Euclid. Nah, algoritma Euclid merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mencari greatest common divisor atau GCD, atau biasa dikenal juga dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan. Khususnya untuk bilangan-bilangan yang sangat besar sehingga tidak perlu mencari faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Nah, algoritma Euclid ini biasanya diperkenalkan kepada mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah teori bilangan. Tetapi tidak jarang juga soal-soal olimpiade matematika dan ujian universitas ini juga membutuhkan cara untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan algoritma Euclid ini adalah algoritma yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencari FVB dari dua bilangan bulat M dan N. Nah, sekarang ada teorema algoritma Euclid. Misalkan, A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat B besar dari 0. Jika A dibagi dengan B, maka terdapat dua buah bilangan bulat lainnya, yaitu H. H adalah hasil bagi dan S itu adalah sisa, sehingga A sama dengan H kali B plus S, dengan 0 kurang dari sama dengan S kurang dari B. Contoh nih, jika 16 dibagi dengan 7 akan memberikan hasil bagi 2 dan sisa 2, sehingga 16 sama dengan 2 dikali 7 plus 2. Nah, teorema algoritma ini digunakan untuk membentuk rumus umum dari polinomial. Tetapi kita tidak sedang membahas polinomial ya. Kita kembali lagi ke algoritma Euclid untuk mencari faktor persekutuan terbesar. Nah, supaya kalian bisa lebih paham lagi, yuk kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Nah, sekarang ada contoh yang pertama. Carilah FPB dari 175 dan 245. Maka 245 sama dengan 175 dikali 1 plus 70. Nah, ini 70 dari mana? Karena sisa dari 245 dikurangi 175 itu adalah 70. Nah, selanjutnya 175 sama dengan 70 dikali 2 plus 35. Ini juga sama seperti cara yang pertama, yaitu 35 dari mana? Karena 70 dikali 2 itu adalah 140. Jadi sisa 175 dikurangi 140 itu adalah 35. Sehingga 70 sama dengan 35 dikali 2. Ini tidak tersisa. Jadi FPB dari 175 dan 245 adalah 35. Nah, sekarang ada contoh yang kedua. Tentukan FPB dari 437 dan 621. Nah, ini caranya sama seperti tadi yang contoh pertama. Nih, ada 621 sama dengan 437 dikali 1 plus 184. 184 ini adalah sisa dari 621 dikurangi 437. Nah, selanjutnya 437 sama dengan 184 dikali 2 plus 69. Ini juga sama seperti tadi ya caranya. Nah, selanjutnya 184 sama dengan 69 dikali 2 plus 46. Ini juga sama. 46 ini sisa dari 184 dikurangi 69 dikali 2. Nah, selanjutnya 69 sama dengan 46 dikali 1 plus 23. Nah, 23 dari mana? Sama ya, sisa dari hasil 69 dikurangi 46 itu adalah 23. Nah, selanjutnya ada 46 sama dengan 23 dikali 2.
ini tidak tersisa. Jadi, FPB dari 437 dan 621 adalah 23. Contoh soal algoritma berikutnya. Contoh soal ketiga, pertanyaannya, berapakah FPB dari 3087 dan 6958? Nah, caranya itu tidak menggunakan pohon faktor tapi menggunakan algoritma. 6958 itu sama dengan 3087 kali berapa yang mendekati, itu dikali 2, dan sisanya berapa? Itu 784. Jadi 6958 sama dengan 3087 dikali 2 ditambah 784. Lanjut, 3087 sama dengan 784-nya dimasukkan dan dikali 3 karena yang mendekati. Sisanya ditambah 735. 784 sama dengan 735 dikali 1 ditambah 49. Nah, 735 sama dengan 49 dikali 15. Sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena tidak tersisa. Jadi FPB dari 3087 dan 6958 itu adalah 49. Contoh soal keempat, pertanyaannya, tentukan FPB dari 1398 dan 2058. Nah, 2058 itu sama dengan 1398 dikali 1. Karena kalau lebih dari 1 kalinya itu akan lebih dari 2058. Jadi dikali 1 ditambah sisanya ditambah 660. 1398 sama dengan 660 dikali 2 ditambah 78. 660 sama dengan 78 dikali 8 dan ditambah 36. 78 sama dengan 36 kali berapa yang mendekati, yaitu kali 2, dan ditambah sisanya ditambah 6. Nah, 36 sama dengan 6. 6 kali berapa yang hasilnya 36, yaitu 6 kali 6. Jadi FPB dari 1398 dan 2058 itu adalah 6. Contoh soal kelima. Tentukan FPB dari 437 dan 621. 621 itu sama dengan 437 dikali 1 ditambah 184. 437 sama dengan 184 dikali 2 ditambah 69. 184 sama dengan 69 dikali 2 ditambah 46. Dilanjut, 69 sama dengan 46 dikali 1, sisanya ditambah 23. 46 sama dengan 23 dikali 2, tidak tersisa. Nah, jadi FPB dari 437 dan 621 adalah 23. Nah, pembahasan utama kongruensi adalah mencari bilangan-bilangan bulat, yang mana fx kongruen 0 modulo m dengan fx sama dengan an kali x pangkat n ditambah an dikurangi 1 dikali x pangkat n dikurangi 1 ditambah sampai dengan a 0. Nah, di sini misalkan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 11 kongruen 0 modulo 5. Dipenuhi oleh x sama dengan 3 sebab jika x diganti 3 diperoleh pernyataan benar. Jadi F3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 6 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 11 sama dengan 27 ditambah 54 dikurangi 11 kongruen 0 modulo 5. Maka nilai X sama dengan 3 disebut selesaian kongruen modulo 5.
Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kongruensi linear. Nah, pada mata kuliah teori bilangan, kita akan mempelajari materi ini, yaitu materi kongruensi linear yang serupa dengan persamaan linear. Namun, bedanya kalau kongruensi linear itu akan melibatkan beberapa koefisien dan variabel dengan bilangan modulo. Nah, jadi apa sih kongruensi linear? Kongruensi linear adalah suatu kekongruenan yang variabelnya berpangkat paling tinggi 1. Jadi intinya kalau kongruensi linear itu variabelnya berpangkat paling tingginya itu 1. Nah, bentuk umum kongruensi linear adalah AX kongruen B mod M dengan A tidak kongruen 0 mod M. Diberikan sebuah teorema yang dapat digunakan untuk mencari selesaian kongruensi linear. Jika FPB A dan M sama dengan D, dan kongruensi AX kongruen B modulo M mempunyai selesaian, maka D membagi B. Jika D membagi B, maka kongruensi AX kongruen B modulo M mempunyai D selesaian. Ingat, D merupakan FPB dari A dan M. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini ada selesaikan kongruensi linear 36X kongruen 8 modulo 102. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari FPB dari 36 dan 102, yaitu 6. Dan ingat, 6 tidak membagi 8, maka 36X kongruen 8 modulo 102 tidak mempunyai selesaian. Nah, itu. Jadi, ketika 6 tidak membagi 8, maka 36X kongruen 8 modulo 102 itu tidak mempunyai selesaian. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada selesaikan kongruensi linear 3X kongruen 2 modulo 5. Nah, untuk penyelesaiannya kita sama seperti tadi, sesuai dengan teoremanya. Kita mencari FPB dari 3 dan 5, yaitu 1. Dan ingat, 1 membagi 2. Maka 3X kongruen 2 modulo 5 mempunyai satu selesaian, yaitu X kongruen 4 modulo 5. Ingat, X kongruen 4 modulo 5 itu diambil dari sistem residu modulo 5. Contoh 3, misalnya 3X kongruensi 2 mod 8, 2X kongruensi 7 mod 10. Untuk 3X kongruen 2 mod 8 supaya menjadi pernyataan yang benar, maka 3X min 2 sama dengan 8K untuk K suatu bilangan bulat. 3X sama dengan 8K plus 2, 3X sama dengan 18 untuk K sama dengan 2, X sama dengan 6. Untuk 3X kongruen 2 mod 8 ada X sama dengan 6 yang memenuhi kongruenan tersebut. Jadi penyelesaian dari 3X kongruen 2 mod 8 adalah 6. Contoh 4, selesaikan 4X kongruen 1 mod 15. Pembahasan 4X kongruen 1 mod 15, 4X kongruen 16 mod 15, X kongruen 4 mod 15. Karena 4 dan 15 kongruen 1, maka kemungkinan dilakukan kanselasi 4 pada kongruensi 4X kongruensi 16 mod 15, sehingga diperoleh X kongruensi 4 mod 15. Jadi, penyelesaian dari kongruensi 4X kongruensi 1 mod 15 adalah 4. Contoh 5.
Selesaikan kongruensi linear 6X kongruensi 7 mod 8. Pembahasan, karena 6 dan 2 kongruensi 2 dan 2 atau 7, maka kongruensi linear 6X kongruensi 7 mod 8 tidak mempunyai penyelesaian.